Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Naila dari kelas AB 4602 akan membahas mengenai toleransi dalam kehidupan beragama, yang akan membahas mengenai definisi toleransi, kemudian perspektif toleransi dalam Islam, ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang membahas mengenai toleransi. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai toleransi dalam kehidupan beragama. Toleransi dalam kehidupan beragama berarti sikap saling menghargai dan menghormati antar penganut agama yang berbeda. Toleransi ini adalah bentuk kesadaran bahwa setiap individu memiliki hak untuk memeluk keyakinannya sendiri, menjalankan ajaran agamanya, dan hidup dengan damai tanpa tekanan dari pihak lain. Dalam Islam, toleransi ini bukan hanya suatu pilihan, tetapi merupakan nilai inti yang diajarkan untuk menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera. Berikutnya adalah beberapa prinsip toleransi yang dijelaskan dalam ajaran Islam, meliputi yang pertama, penghormatan terhadap perbedaan. Islam mengajarkan umatnya untuk memahami bahwa perbedaan itu adalah bagian dari takdir Allah yang harus diterima dengan lapang dada. Al-Quran dalam surat Al-Hujurat ayat 13 menyatakan, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian." Nah, ayat ini menunjukkan bahwa keberagaman dalam bangsa, suku, dan agama adalah ciptaan dari Allah yang harus dihargai. Perbedaan ini bukanlah sesuatu yang harus dihindari atau diserang, tetapi merupakan kesempatan untuk saling mengenal, belajar, dan mempererat hubungan antar umat manusia. Selanjutnya adalah sikap damai. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kedamaian dan menghindari kekerasan, terutama dalam hal perbedaan agama. Toleransi dalam Islam bukan berarti mengorbankan prinsip-prinsip agama, tetapi lebih kepada sikap damai dalam menjalani kehidupan bersama umat lain. Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya menekankan pentingnya berdamai dan menyelesaikan konflik dengan cara yang penuh hikmah. Salah satu hadis yang terkenal adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang begini, "Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam." Hadis ini mengajarkan umat Islam untuk berbicara dengan baik dan menghindari perkataan yang dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian, termasuk terhadap mereka yang memiliki keyakinan yang berbeda. Selanjutnya, prinsip kebebasan beribadah. Salah satu bentuk toleransi dalam Islam adalah memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka. Dalam sejarah Islam, khususnya pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, umat non-muslim diberikan kebebasan penuh untuk menjalankan agama mereka di bawah perlindungan Islam. Islam mengajarkan bahwa tidak ada paksaan dalam beribadah dan setiap individu itu berhak untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Dalam Al-Quran, Allah juga memberikan perintah untuk menghormati kebebasan beragama, seperti dalam surat Al-Kafirun, "Untukmu agamamu dan untukku agamaku." Selanjutnya adalah toleransi dalam Al-Quran. Beberapa ayat dalam Al-Quran yang mengajarkan toleransi dalam kehidupan beragama seperti surat Al-Kafirun, "Lakum dinukum waliyadin." ayat yang menyatakan, "Bagimu agamamu dan bagiku agamaku." Ini menunjukkan bahwa Islam mengakui perbedaan agama dan mengajarkan agar setiap orang itu menghormati keyakinannya masing-masing. Kemudian yang kedua, Quran surat Al-Baqarah, "La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu sami'un alim." yang berarti tidak ada paksaan dalam menganut agama, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Ayat itu menekankan bahwa tidak boleh ada paksaan dalam hal kepercayaan. Setiap individu berhak memilih keyakinannya mereka tanpa ada paksaan. Kemudian yang ketiga, surah Al-Mumtahanah, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.
yang berarti Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Nah, ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang muslim diperintahkan untuk berbuat baik dan berperilaku adil terhadap mereka yang berbeda agama asalkan tidak menunjukkan permusuhan. Selanjutnya adalah toleransi dalam hadis. Beberapa hadis juga menganjurkan ya umat Islam untuk menunjukkan sikap toleransi terhadap orang lain. Misalnya dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang menyakiti orang yang berada dalam perlindungan Islam, maka aku akan menjadi lawannya pada hari kiamat. Nah, hadis tersebut menunjukkan bahwa Nabi ini melindungi orang-orang yang berada dalam perlindungan Islam, termasuk non-muslim yang hidup damai dalam masyarakat muslim. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, berhati-hatilah dengan doa orang yang teraniaya, karena tidak ada penghalang antara doa mereka dengan Allah. Dalam konteks toleransi, ini berarti seorang muslim tidak boleh menzolimi siapapun, termasuk orang-orang yang berbeda keyakinan. Dan kesimpulannya, Islam mengajarkan bahwa hidup berdampingan dengan damai dalam masyarakat yang beragam adalah hal yang sangat mulia. Toleransi dalam kehidupan beragama adalah bentuk penghormatan terhadap ciptaan Allah, karena perbedaan adalah sunatullah. Dengan memahami makna toleransi, diharapkan umat Islam dapat mewujudkan masyarakat yang harmonis dan saling menghormati meski mereka berbeda keyakinan. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.